kucing itu istinja kalau berbuang air. Ada kucing sampai istinja setiap berbuang air. Berarti menurut keyakinan kita, kucing itu membawa najis ya setiap hari. Hah? Bawa ada? Bawa najis. Ini insya Allah hukumnya akan kita bahas besok ini. Masih banyak hukum mengenai air. Insya Allah. Ada binatang yang sejenis semut, cicak dan lain-lain yang tidak mengeluarkan darah, mengalir pada saat dipotong. Maka kalau dia jatuh ke air, airnya sedikit, apa hukum air tersebut? Termasuk pembahasan kita kemarin yang kita tanyakan, air suci mensucikan sudah selesai pembahasannya. Air yang suci tidak mensucikan juga sudah selesai pembahasannya. Kemudian kemarin kita membahas air yang najis. Kalau airnya sedikit kejatuhan najis maka hukumnya najis. Kalau airnya banyak kejatuhan najis maka kita lihat dulu. Kalau berubah hukumnya najis, tidak berubah hukumnya suci. Air bisa dibilang sedikit atau banyak itu patokannya kula. Kalau dia 2 kula yang sama dengan 216 liter, atau kalau baknya 60 kali 60 kali 60, maka itu sudah dikategorikan banyak oleh para ulama kita. Sekarang kita sudah tahu nih, air kejatuhan najis, tinggal kita lihat airnya sedikit apa banyak. Kita sudah tahu hukumnya. Najisnya ini kita harus tahu juga. Jadi kata ulama, kalau ada kucing, nyambung lagi nih yang kemarin, kucing hidup kecebur di bak. Kucing itu kalau dia buang air, kira-kira dia istinja. Eka tahu dari mana? Kucing gak ada lapor, kita juga ada ikuti kan. Jadi sebenarnya jawaban paling aman tidak tahu. Benar? Kita kalau bilang dah, berarti kita tuh kontrol 24 jam kita lihat di CCTV kapan dia buang air. Tapi kan umumnya gini, kucing itu tidak wajib mematuhi aturan istinja, dan dia juga tidak berakal. Belum ada cerita binatang apapun dia niat sengaja untuk membersihkan najis yang ada setelah dia buang air. Jadi ini akhirnya kita punya kesimpulan bahwa kucing tidak istinja. Nah, berarti kalau ada kucing tidak istinja, kemaluannya itu membawa najis apa enggak? Kita manusia buang air, kita istinja untuk menghilangkan najis. Kalau kita tidak istinja berarti masih ada nggak? Sama halnya dengan binatangnya. Jadi ini ceritanya kucing masuk ke bak. Mungkin kaki aja sah, ada sebadan badan nyebur, masuk semua. Airnya itu sedikit, berarti di bawah 2 kula. Apa hukum airnya? Ntar dulu, jangan saya dijawab dulu. Ini PR untuk di akhir. Jadi kita mau bahas dulu ada satu binatang lain selain kucing. Apa binatang itu? Kalau kucing ini mungkin agak jarang, kucing kecebur. Yang paling sering yang tidak bisa dicegah ini hal yang sejenis semut, cicak, beda. Nah ini hal-hal ini harus kita perhatikan karena beda hukumnya binatang dengan kotoran.
Binatang sama kotoran hukumnya beda, ya. Jadi kadang binatangnya dihukumi lain, kotorannya dihukumi lain. Sekarang kita mau bahas binatangnya dulu. Cicak, semut, apa saja binatang-binatang yang pada umumnya tidak mengeluarkan darah. Dalam istilah fikih ada binatang-binatang yang tidak mengeluarkan darah. Binatang-binatang ini, kata ulama, kalau dia mati di dalam air, nanti dulu kata ulama, tanya ulama dulu. Ada binatang yang sejenis semut, cicak, dan lain-lain yang tidak mengeluarkan darah, mengalir pada saat dipotong. Maka kalau dia jatuh ke air, airnya sedikit, apa hukum air tersebut? Hah? Suci? Mensucikan. Betul. Ini secara umum kalau binatangnya yang seperti apa? Semut, cicak, dan lipas. Lipas ini orang mentok aja ya. Kecoa. Lipas ini tidak semua orang mentok juga. Ada yang tidak paham lipas. Lipas bahasa mana? Bahasa mentok. Bahasa mentok. Kecoa. Kemudian semut. Nah, sekarang kita sudah tahu hukumnya. Kalau dijatuhkan ke air, hukumnya suci. Tidak merubah air tersebut. Suci dan mensucikan. Kalau sengaja kita jatuh, itu kan kalau dia jatuh sendiri, ya dah, dia mati di atas jatuh. Karena kalau kita sengaja, tapi binatangnya binatang yang tidak mengeluarkan darah kalau dia dipotong. Kita sengaja, misal semut, ada gelas, kita buang. Apa hukumnya? Hah? Suci? Tidak mensucikan. Suci tidak mensucikan. Yang lain? Banyak yang ini. Ijma subuti. Ijma dengan cara diam. Jadi hukum semut tadi kalau kita lempar maka malah jadi tidak suci. Bukan suci tidak mensucikan, tapi jadi najis. Jadi najis. Karena yang dimasukkan ini bangkai, walaupun dia semut. Jadi bukan suci tidak mensucikan. Kalau suci tidak mensucikan berarti keluar aja semutnya minum, ada bisa. Tapi kalau sudah dihukumi najis berarti tidak boleh walaupun untuk diminum. Jadi dibuang atau disiram ke tanaman. Itu kalau kita lempar, ya kan? Ada unsur kesengajaan. Walaupun cuma satu dilempar, ada unsur kesengajaan, itu hukumnya airnya jadi najis. Nah, masih ada lagi nih. Kita lempar dalam keadaan hidup, tidak macam berenang sebenarnya. Mati habis kita lempar tadi. Apa hukumnya? Ini dilempar tadi, bukan jatuh sendiri. Yang pertama, semut mati jatuh, cicak mati jatuh, ya kan? Yang kedua, cicak mati dilempar, semut mati dilempar, najis. Yang ketiga, semut hidup dilempar, mati tidak bisa berenang. Ashabul yamin najis. Yang kiri najis. Kata ulama, baru ini kata ulama, kalau dilempar hidup-hidup, nak dia baca berenang, tidak baca berenang, tidak ada urusan. Pokoknya setelah itu dia mati,
maka airnya tetap dihukumi suci. Jadi kalau dilempar dalam keadaan hidup, maka airnya tetap dihukumi suci. Nah, sekarang yang pertama tadi, dia jatuh sendiri. Pertanyaan yang pertama, masih ingat kan? Pertama, dia jatuh sendiri dalam keadaan apa? Hidup. Nah, ini kita baru bercakap semut, lalu lupa. Ini banyak pendengar daripada yang belajar. Yang pertama, jatuh dalam keadaan mati. Apa tadi hukumnya? Jatuh dalam keadaan mati, maka hukumnya suci mensucikan. Yang kedua, jatuh dalam keadaan dilempar oleh orang dan dalam keadaan mati, najis. Yang ketiga, dilempar orang dalam keadaan hidup, suci, baik setelah itu dia mati atau dia tetap hidup. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kalau seandainya airnya berubah, maka hukumnya sama, dihukumi najis. Jadi yang suci tadi, yang satu dan yang tiga. Yang suci itu kan yang satu dan yang tiga. Yang mati jatuh sendiri dan yang hidup dilempar. Kalau semutnya merubah air, maka airnya dihukumi najis. Jadi yang satu itu dihukumi suci mensucikan kalau airnya tidak berubah. Yang tiga juga lempar dalam keadaan hidup-hidup, kemudian dia mati, itu kita hukumi suci mensucikan kalau tidak merubah air. Kalau airnya berubah, maka sama hukumnya dengan yang nomor 2, kita hukumi najis. Nah, untuk kucing tadi PR karena sudah lewat waktunya. Insyaallah nanti akan ada pembahasan air lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah. Ya Rabbana ta'ala bi annana tarafna wa annana asrafna